Sebagai salah satu garda terdepan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di bidang pelayanan kesehatan, UPT Puskesmas Bagan Siapi-Api berkomitmen penuh dalam mewujudkan standarisasi tersebut. Di dalam menjalankan SOP kerja Puskesmas Bagan Siapi-Api mengacu kepada capaian kegiatan program dan sumber daya kesehatan yang berpedoman pada target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam menjalankan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, yang salah satunya adalah meningkatkan manajemen kesehatan, mendukung desentralisasi yang akuntabel, transparan, berdaya guna, dan berhasil guna. Peningkatan manajemen kesehatan dengan fokus pada pembenahan perencanaan kebijakan dan pembiayaan serta hukum kesehatan dengan dukungan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Penerapan kebijakan pembangunan kesehatan juga melibatkan swasta dan peran masyarakat. Penyelenggaraan sistem kesehatan kecamatan, mengurangi disparitas status kesehatan secara menyeluruh, melaksanakan good governance termasuk akuntabilitas pembangunan, dan mengedepankan tata kelola yang baik, efektif, dan efisien. Mengacu kepada visi dan misi Bupati Rokan Hilir, maka pembangunan kesehatan merupakan hal yang dinamis, sistematis, dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tercipta derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pembangunan bidang kesehatan melalui Puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir diarahkan untuk mencapai komitmen internasional yang dituangkan dalam Millennium Development Goals atau MDGs dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, jasmani, dan rohani. Adapun visi dari Puskesmas Bagan Siapi-Api yaitu menuju Rokan Hilir yang maju, berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Dan misi dari Puskesmas Bagan Siapi-Api yaitu meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir. Kami mempunyai tugas yaitu untuk mengemban tugas visi misi Bupati dalam bidang kesehatan. Bidang kesehatan di sini kami Puskesmas Bagan Siapi-Api kami melayani ada 4 aspek. Yang pertama promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi keempat ini, yang mana promotif kita promosi kesehatan untuk pencegahan kesehatan, promosi ke masyarakat untuk mengubah pola hidup masyarakat dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat. Kita juga di sini ada pelayanan kesehatan namanya UKP, usaha kesehatan perorangan. Itu nanti kami melaksanakan di ruang gedung, di dalam gedung. Kita tahu promotif sama preventif itu di luar gedung dan di dalam gedung. Kalau kuratif ini di dalam gedung. Kita melakukan pengobatan kepada pasien yang datang berobat di Puskesmas. Itu buka dari Senin sampai Sabtu. Selama 1 minggu kita buka kecuali tanggal merah. Itu di sini kita kuratif melaksanakan pelayanan pengobatan juga persalinan di sini juga UGD gawat darurat juga di sini, pelayanan rawat jalan juga di sini. Cuman kita bukan rawat inap. Puskesmas kita rawat jalan, tapi kita untuk persalinan bisa merawat selama 3 hari berturut-turut 24 jam. Dan UGD kami di sini buka 24 jam. 24 jam UGD dengan dokter standby. Alhamdulillah kami untuk ketenagaan dokter kami lengkap 16 orang. Dengan jumlah tenaga seluruhnya total kami 210 orang. Alhamdulillah banyak, dengan Bapak Bupati juga mendukung itu, menerima honor kesehatan. Kami bersyukur karena Bupati berkomitmen untuk memajukan pelayanan kesehatan ini. Puskesmas Bagan Siapi-Api saat ini sudah mencapai status akreditasi paripurna. Status paripurna merupakan status tertinggi dalam penilaian Puskesmas. Status ini diberikan sebagai salah satu bentuk pengakuan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah lengkap dan memenuhi standar akreditasi. Sertifikat ini diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Bagan Siapi-Api antara lain ruang pendaftaran dan rekam medis, ruang pemeriksaan umum, ruang tindakan gawat darurat, ruang promosi kesehatan, ruang imunisasi, ruang pelayanan ibu, ruang pelayanan anak, ruang pelayanan KB, ruang pelayanan PTM,
ruang pelayanan lansia, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang pelayanan TB, ruang fisioterapi, ruang menyusui, ruang pelayanan gizi, laboratorium, ruang farmasi. Seluruh pasien ataupun masyarakat yang datang akan dilayani secara maksimal dengan membawa persyaratan pelayanan umum, diantaranya membawa kartu berobat jika sudah memiliki, atau membawa KTP, KK bagi yang belum memiliki. Di dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pihak Puskesmas Bagan Siapi Api mengutamakan berbagai pendekatan, diantaranya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya kesehatan esensial merupakan upaya kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap puskesmas, yang terdiri dari upaya kesehatan ibu, anak, dan KB, gizi, pencegahan dan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Setiap program kesehatan dikembangkan dengan tujuan untuk memecahkan masalah kesehatan. Masalah kesehatan timbul bukan saja karena kuman penyakit, tetapi juga perilaku manusia. Oleh karena itu, program penanggulangan masalah kesehatan harus pula mencakup aspek edukatif yang menangani masalah perilaku sehat. Dengan demikian, penyuluhan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap program kesehatan. Setiap petugas kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat mempunyai tugas penyuluhan. Berdasarkan data pasien yang datang berobat, itu rata-rata pasien usia produktif. Ya, itu biasanya usia dari 15 sampai 59 tahun. Itu rata-rata pasien yang datang berobat itu kebanyakan ya Pak, untuk 1 bulan sampai 2 bulan belakangan ini yang terbanyak itu tentunya banyak menderita ISPA Bapak. Mungkin karena cuaca juga ya Bapak. Banyak datang dengan keluhan batuk pilek. Sedangkan kalau kami kan di ruangan kami juga ada beberapa ruangan ya Bapak, yang biasanya memang terbanyak itu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu yang paling banyak itu hipertensi sama DM atau diabetes mellitus atau penyakit kadar gula darahnya tinggi. Ya, benar. Untuk pencegahan pertamanya tentu bagaimana kita untuk selalu makan makanan yang bergizi Bapak, dan mengkonsumsi vitamin dan buah-buahan serta sayur. Yang kedua yaitu rajin berolahraga. Ketiga yaitu bagaimana kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama bagaimana penggunaan air bersih, jamkan yang sehat, tidak merokok di dalam rumah. Dan yang paling penting yaitu bagaimana cara etika batuk yang benar. Etika batuk yang benar itu kan banyak orang kalau batuk itu Bapak langsung pakai tangan, nutup mulutnya gitu. Tentu kan tangan ini infeksius Bapak. Ketika memegang benda, kemudian orang yang sehat tentu kan akan memegang benda yang sama. Itu kan dapat menularkan. Etika batuk yang benar itu harus menutup mulut dengan tisu atau bagian dalam lengan, dan sebisa mungkin jangan memegang daerah wajah ya Bapak, hidung, mulut, mata. Dalam rangka mencapai Bagan Siapi Api sehat, maka kegiatan promosi kesehatan harus ditingkatkan dengan cara melengkapi materi penyuluhan untuk pasien, masyarakat, dan kader. Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan dalam bentuk upaya kesehatan berbasis kesehatan atau UKBM, salah satunya adalah Posyandu. Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Bagan Siapi Api sebanyak 39 posyandu balita. Selain posyandu balita, Puskesmas Bagan Siapi Api juga memiliki 10 unit posyandu lansia, di mana posyandu lansia ini merupakan pelayanan kesehatan bagi usia lanjut sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian terhadap usia lanjut dengan segala kondisinya, baik fisik, mental, dan psikososial. Jumlah usia lanjut yang semakin meningkat harus menjadikan perhatian kita untuk dapat melakukan pembinaan sedini mungkin agar mereka tetap terpelihara kesehatan dan kemandiriannya. Sebagai salah satu upaya di bidang promosi kesehatan, Puskesmas Bagan Siapi Api juga secara masif mendorong masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Suatu daerah dapat dikategorikan sehat jika rumah tangga yang ada di dalamnya dapat berperilaku hidup bersih dan sehat. Meski sudah mendapatkan predikat paripurna, Puskesmas Bagan Siapi Api berkomitmen penuh untuk tetap meningkatkan mutu pelayanan dan terus berinovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi, guna menciptakan masyarakat yang sehat baik secara jasmani maupun rohani.
Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Saya Abdul Sintong, Bupati Rokan Hilir. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal.